Indonesia mengirimkan 1.021 atlet dalam kontingen yang akan berkompetisi di ajang olahraga 2 tahunan SEA Games Thailand 2025. Jumlah anggota kontingen ini mendapatkan Indonesia di urutan keempat, terbanyak setelah Thailand sebanyak 1.800-an atlet, Filipina 1.200-an atlet, dan Malaysia 1.100-an atlet. Sejak 9 Desember hingga 20 Desember 2025, ribuan atlet dari seluruh Asia Tenggara akan berkompetisi di 50 cabang olahraga resmi dan 3 cabang olahraga eksibisi untuk menjadi olahragawan terbaik. Namun tahukah sahabat Kompas bahwa Indonesia baru berpartisipasi di SEA Games pada tahun 1977 atau 18 tahun setelah pesta olahraga ini pertama kali diselenggarakan? Mengapa demikian? Lalu apa saja fakta unik dan sejarah SEA Games ini? Pada mulanya SEA Games bernama SEA Games atau Southeast Asia Peninsula Games. Ajang ini dihelat untuk mempererat persahabatan negara-negara di semenanjung Asia Tenggara. Digagas awal oleh Wakil Presiden Komite Olimpiade Thailand, Laung Sukhumnai Pradit, SEA Games kemudian diselenggarakan pertama kali tahun 1959 di Bangkok, Thailand, dengan diikuti oleh sejumlah negara penggagas lain seperti Malaysia, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ajang ini lalu disepakati untuk diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Pada awal perhelatannya, cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya atletik, sepak bola, dan tinju. Setelah Singapura merdeka dari Malaysia tahun 1965, barulah Singapura bergabung ke federasi dan mengikuti pesta olahraga ini. Negara-negara kepulauan di Asia Tenggara baru bergabung pada tahun 1977, di antaranya Indonesia dan Filipina yang bergabung pada 5 Februari 1977. Pada sidang 5 Februari 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia, delegasi Indonesia Perry Soneville mengusulkan agar kata peninsula dibuang untuk lebih menggambarkan keadaan sebenarnya, di mana Indonesia dan Filipina tidak terletak di semenanjung. Hal itu didukung oleh Nereo C. Andolong, Presiden Komisi Olimpiade Filipina, dan disetujui oleh sidang di Kuala Lumpur, Malaysia. Nama SEA Games pun berubah menjadi SEA Games atau Southeast Asian Games. Sebanyak 18 cabang olahraga juga disetujui untuk dipertandingkan, kala itu diantaranya atletik, renang, panahan, basket, bulu tangkis, judo, hoki, sepak bola, sepak takraw, bowling, tinju, menembak, tenis, tenis meja, rugby, voli, balap sepeda, dan angkat besi. Nama federasi pun berubah menjadi Southeast Asian Games Federation. Sementara itu Timur Leste menjadi negara terakhir yang bergabung dengan federasi ini pada 2003 setelah resmi merdeka dari Indonesia tahun 2002. Pada debut pertamanya di SEA Games Malaysia 1977, Indonesia langsung menjadi juara umum dengan mengoleksi 137 medali, diantaranya 62 emas, 41 perak, dan 34 perunggu. Saat ini Indonesia mengoleksi predikat juara umum sebanyak 10 kali, atau menjadi yang kedua terbanyak setelah Thailand sebanyak 13 kali juara umum. Terhitung Indonesia menjadi juara umum pada tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, dan 2011. Prestasi terbesarnya yaitu pada SEA Games 1997 Jakarta dengan total medali terbanyak sepanjang sejarah yaitu 194 emas, 101 perak, dan 115 perunggu. Salah satu cabang olahraga yang didominasi Indonesia yakni bulu tangkis. Legenda seperti Icuk Sugiarto, Susi Susanti, Taufik Hidayat, hingga Liliana Natsir pernah mencatatkan dominasinya di SEA Games. Uniknya meskipun Indonesia 10 kali juara umum SEA Games, rasanya tidak afdol bila timnas sepak bola Indonesia tidak menang. Namun Indonesia baru 3 kali tercatat meraih medali emas di cabur sepak bola, yaitu pada tahun 1987, 1991, dan 2023. Sebagai ajang olahraga multicabang, SEA Games kerap menyajikan tontonan menarik, termasuk menggelar cabang eksibisi. Adapun sepanjang penyelenggaraan SEA Games seringkali digelar cabang olahraga unik seperti woodball, kunbokator, fofinam, arnis, tekbal, tarik tambang, frisbee, kabadi, dan lainnya. E-sport juga menjadi salah satu cabang olahraga resmi yang dipertandingkan pertama kali di SEA Games Filipina 2019. Game yang dipertandingkan kala itu seperti Mobile Legends, Arena of Valor, Tekken 7, Dota 2, StarCraft 2, dan Hearthstone. Di balik gembira dan ingar-bingar persaingan antar atlet, penyelenggara SEA Games Thailand 2025 kali ini boleh dibilang penuh tantangan. Ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara mulai dari konflik perbatasan Kamboja-Thailand, situasi Myanmar, hingga mundurnya Kamboja dari 8 cabur dengan alasan keamanan, menjadi bumbu-bumbu yang bisa memanaskan tensi ajang ini. Selain itu, cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Asia Tenggara turut memaksa pemindahan beberapa venue olahraga dari Songkhla,
sebuah kota di bagian selatan Thailand yang turut terdampak bencana alam. Rangkaian badai hujan tersebut menjadi tantangan berat bagi SEA Games sebagai pemerat persaudaraan dan ajang unjuk sportivitas atlet-atlet terbaik di kawasan ASEAN. Namun di balik segala kesulitan dan konflik kawasan ini, masyarakat Indonesia berharap api semangat olahraga mampu memercikan pesan damai pemersatu, juga pelipur lara duka bencana. Semoga perhelatan ajang olahraga SEA Games kali ini berjalan aman dan atlet-atlet Indonesia mampu mengubah tantangan menjadi panggung pembuktian prestasi untuk mengharumkan Panji Ibu Pertiwi. Salam olahraga, salam sportivitas.